Baik, selamat siang teman-teman. Mohon izin untuk merekam kegiatan pada siang hari ini ya. Karena teman-teman yang lain juga belum masuk. Nanti semoga teman-teman yang berhalangan bisa mempelajari materi menggunakan rekaman video pada siang hari ini. Kita akan memulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan semua agenda yang sudah ada, yang sudah tersusun, sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, agenda pada siang hari ini di pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200 adalah PowerPoint dan Stream. Nah, seperti apa PowerPoint dan Stream itu? Untuk materinya itu sudah ada di Teams ya. Sudah ada di Teams, ini adalah modulnya di mana kita menggunakan PowerPoint online. Mengapa kita menggunakan PowerPoint online? Karena kita akan presentasi langsung, presentasi online. Jadi ketika teman-teman nanti di tahun pelajaran yang baru ini menggunakan blended learning atau flip class gitu. Nah, ketika teman-teman melayani anak-anak yang masuk di dalam kelas atau di sekolah, jika memang sudah diizinkan, ini teman-teman bisa melakukan presentasi di saat yang sama, baik untuk anak-anak yang berada di sekolahan atau inside atau yang ada di rumah. Begitu. Itu mengapa kita menggunakan PowerPoint online. Nah, langsung saja kita masuk ke portal. Masuk ke portal. Dan kita akan menuju ke PowerPoint. Logonya masih sama dengan PowerPoint offline. Logonya ada lingkaran merah, ada tulisan P. Nah, ini adalah tampilan. Dan tampilan ini seperti biasa, di sini ada menu ya. App launcher. Jadi kalau diklik di sini menu dari Microsoft itu keluar atau layanan-layanannya. Kemudian di samping kanannya ini adalah nama aplikasi yang sedang kita akses. Jadi kita sedang berada di PowerPoint atau kita mengakses PowerPoint. Di sebelah kiri sini juga ada layanan dari Microsoft yang biasa kita gunakan. Dan semuanya ini bersifat online atau daring. Kemudian di tengah-tengah ini ada search. Dan di samping kanannya ada My Day. Kemudian ada setting, ada help, dan ada akun atau account manager. Kemudian di bawahnya di sini ada new blank presentation atau langsung menggunakan template yang ada. Nah, kalau digulir ke bawah atau scroll ke bawah ada PowerPoint yang direkomendasikan dan di bawahnya lagi adalah PowerPoint yang kita miliki, yang sudah pernah kita buat. Nah, jika teman-teman ingin membuat baru, silakan mau memilih yang mana.
Atau bisa juga kita menggunakan more themes dan gulir ke bawah, explore all template. Nah, di sini jika teman-teman memiliki akun premium bisa menggunakan yang berdiamond ini atau menggunakan yang free. Ini free. Ini online template yang free. Nah, kalau di modul itu pakai green pitch deck ya. Saya menggunakan chalkboard. Silahkan teman-teman ada yang menggunakan rainbow presentation, ada yang bisnis. Sesuka hati teman-teman, atau teman-teman bisa mengupload PowerPoint yang sudah jadi. Disarankan PowerPoint ini dalam berbahasa Inggris. Saya akan membuka PowerPoint yang saya miliki. Nah, ini adalah PowerPoint saya. Teman-teman silahkan bisa menggunakan atau materinya itu menggunakan materi pembelajaran. Jadi sekalian untuk persiapan. Tapi sebenarnya juga kalau bahasa Inggris itu nggak begitu perlu ya, karena teman-teman kan besok kalau benar-benar mau digunakan present live-nya ini atau presentasi langsungnya ini itu kan bahasanya juga bahasa Indonesia ya, nggak bahasa Inggris gitu, kecuali memang guru bahasa Inggris. Maaf, saya kembali lagi. I'm back. Tadi sampai mana ya keputusnya? Jadi untuk PowerPoint-nya silahkan sesuaikan dengan materi teman-teman, atau jika memang tidak memiliki materi yang bisa di PowerPoint-kan, boleh mengambil materi dari Microsoft atau menjelaskan fitur-fitur dari Microsoft. Itu juga diperbolehkan. Nah, kenapa kok bahasanya adalah bahasa Inggris? Maaf, saya terlempar. Sebentar, sinyalnya buruk sekali. Mohon izin untuk mengganti sambungan. Baik, sambungan sudah berganti. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini teman-teman. Saya share screen lagi. Baik, kita lanjutkan. PowerPoint-nya kenapa dalam bahasa Inggris? Karena mari kita lihat ya. Di slideshow, di ribbon di atas ini, pita di atas ini, ada file, home, insert, draw, design, transition, animation, slideshow. Kita pilih di slideshow. Kemudian di sini tuh ada present live atau presentasi langsung. Ini kita gunakan anyone saja supaya siapa saja bisa bergabung di present.
Anyone? Kemudian ini ada subtitle. Di subtitle sini ada spoken language. Nah, di spoken language ini nggak ada teman-teman, nggak ada bahasa Indonesia. Tuh. Kita scroll ke bawah juga nggak ada bahasa Indonesia. Nah, bagi saya jika teman-teman mahir apa ya, bahasa selain English, silahkan. Bagi saya silahkan. Asal ada di spoken language ini, Arabic Bahrain silahkan. Bahkan English India silahkan, English Australia silahkan, French Kanada silahkan, Hindi jika yang bisa berbahasa India silahkan, Japanese Korean silahkan. Kemudian ini untuk spoken language-nya ya, karena saya spoken-nya biasanya English US. Nah, kemudian di sini ada subtitle language. Nah, ini yang dibutuhkan oleh orang yang mengakses atau mengikuti presentasi kita. Itu orangnya bisa langsung milih sih, bisa milih sendiri, tapi kita pilihkan karena ini akan diakses oleh anak-anak, maka subtitle language-nya Indonesian. Kemudian di bawahnya sini ada letak dari subtitlenya itu di mana. Misalnya ini bottom tapi overlaid di bawah presentasi, tapi dia nanti menutup sebagian kecil presentasi gitu. Jadi kayak di film-film yang ada itu biasanya subtitlenya bottom overlaid. Boleh juga saya ingin subtitlenya di atas top tapi overlaid, jadi nanti sedikit menutupi bagian dari presentasi di bagian atas, atau below slide. Jadi kalau below slide ini ada di bawah slide-nya tanpa menutup bagian slide, jadi bagian slide-nya akan utuh, akan disediakan ruang tersendiri untuk subtitlenya. Atau above slide. Nah, ini di atas slide tetapi juga disediakan ruang tersendiri. Silakan senyaman teman-teman. Kalau secara umum biasanya below slide. Kemudian silakan diperhatikan, ini warnanya agak abu-abu ya kalau saya. Nah, saya dekatkan, kursornya saya dekatkan begitu, ini abu-abu. Kalau saya klik, warnanya sama seperti yang lainnya. Tapi kalau saya klik lagi, warnanya itu agak lebih tua. Itu tandanya bahwa subtitlenya selalu aktif. Nah, jika teman-teman ingin subtitlenya selalu aktif, warnanya akan lebih tua seperti ini. Ini subtitlenya nanti akan muncul. Begitu. Kemudian, oke, bentar. Ya, kemudian mohon maaf saya tidak menghidupkan kamera lagi, sinyalnya sedang tidak bersahabat. Ya, ini adalah pengaturan dari subtitle dan siapa yang bisa mengikuti presentasi langsung kita. Jika teman-teman sudah siap, teman-teman bisa melakukan rehearsal atau latihan bersama coach. Yang sebelah kanannya ini rehearsal with coach. Bisa langsung diklik. Nah, di sini ada start rehearsing di sebelah kanan. Kemudian ini tandanya microphone ready. Dan kita bisa klik
start rehearsing. Jadi kalau kita mau rehearsal itu nanti kira-kira waktunya berapa? Kan waktu yang disarankan itu 5 menit ya, minimal 3 menit, tapi sebisa mungkin lebih dari 5 menit gitu. Ini kalau kita start rehearsing mikrofonnya aktif ya, dan di sini ada perintah silakan mulai untuk berbicara. Jadi saya akan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. My name is Sulistiani. I am a teacher at TK Wonosari, one of a kindergarten at Magelang, Jawa Tengah. Nah, sudah pitch-nya tidak boleh datar. Ya, saya terbiasa datar. Today we wanna talk about terlalu banyak ya. Task by planner and to do in teams. Nah, ini kalau kita baca nanti dia juga akan protes bahwa kita tidak boleh membaca apa yang tertulis, tapi harus menjabarkannya lebih panjang saja. Jadi misalnya saja, with planner on your PC, Mac or mobile device, you can create new plan, assign task, and share file with other. Organize teamwork and collaborate on project in a simple visual way. Chat with others to make sure you are on the same page. Keep track of your team's progress and stay on top of your work from anywhere and any device. Nah, ini untuk rehearsalnya sampai akhir nanti, sampai akhir. Slide terakhir, slide thank you. Biasanya untuk jumlah set tidak ditentukan berapa. Jadi silahkan kira-kira bisa keep up sampai ke 5 menit lebih. Nah, ini sudah slide selesai. Nah, di sini ada laporannya bahwa summary-nya totalnya 2 menit, kemudian slide-nya 17, banyak di sini, kemudian apa? Try using synonym to avoid repetition. Saya mengulang-ulang beberapa kata tadi gitu. Pronunciation-nya a word that could use a bit more practice. Ada yang memang pronunciation-nya jelek tadi begitu. Monoton. Target, nah, masih banyak monotonnya, targetnya ada di atas. Nah, nah di sini ada originality, silahkan tuh coba untuk menghindari membaca slide. Nah, ini bisa rehearse again kalau memang belum yakin atau ingin keep up, atau bisa kita close. Ini untuk rehearsal. Ketika sudah yakin, kita akan present live atau presentasi langsung. Oke, nah di presentasi langsung ini, nah ada link untuk teman-teman dapat bergabung, kemudian bisa di copy paste, dan kemudian ada QR code bisa di scan ya. Kemudian kalau memang misalnya siswanya sudah bergabung semua, ada berapa siswa, 30 siswa atau 28 siswa atau berapapun siswa yang memang belajar dari rumah misalnya, itu silakan kemudian kita klik show slide. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya nggak pas subtitlenya. Welcome to this video. My name is Sulistiani.
I am a teacher at TK Aba Wonosari. Today we want to talk about how to use task by planner and to do in Teams. Nah, ini translasinya keluar ya. With Planner on your PC, Mac or mobile device, you can create new plans, assign tasks, and share files with others. Organize teamwork and collaborate on projects in a simple visual way. Chat with others to make sure you are on the same page. Keep track of your team's progress and stay on top of your work from anywhere on any device. Nah, seperti ini. Ini silakan sampai akhir begitu. Kalau sudah selesai, kita escape. Kemudian end session. Maka sudah selesai. Dan kalau sudah di end session, maka link tadi itu tidak dapat digunakan lagi. Jadi kalau mau presentasi lagi, klik present live-nya lagi dan membagikan link yang baru lagi. Nah, proses teman-teman presentasi dan subtitlenya keluar itu tadi, silahkan direkam layar. Ini always use subtitlenya harus abu-abu tua ya, agar subtitlenya nanti keluar. Kemudian silahkan direkam menggunakan perekam layar apapun, senyamannya teman-teman. Kemudian nanti rekamannya akan kita upload di stream. Stream ada di sini. Dari PowerPoint dan present live-nya ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan. Bu, kalau misalkan ini kan laptop saya kurang mendukung kalau misalkan rekam layar itu, kalau misalkan direkam HP atau gimana? Gimana ya? Rekam layarnya bisa pakai ini. Kita bisa menggunakan stream. Pakai stream. Iya, maksimal 15 menit untuk stream. Ini adalah stream, teman-teman. Kita tadi masuk di portal, kemudian kita cari stream. Stream itu gambarnya kalau anak TK bilangnya ini adalah ikan, tetapi sebenarnya ini adalah logo play yang double ya, besar dan kecil, logo play. Stream kalau tidak ada bisa di all apps dan di search begitu, atau bisa juga langsung web.microsoftstream.com. Kemudian silahkan login menggunakan akun guru inovatif, dan jika teman-teman ingin mengupload, kita klik create dan upload video. Create dan upload video. Kalau teman-teman ingin merekam, record screen or video. Ya, ada dua di sini, upload atau record screen or video. Kalau teman-teman mau upload, jadi videonya sudah direkam dengan perekam layar yang lainnya, upload, silahkan cari filenya, browse. File yang tadi presentasi. Mana ya filenya? Planner RST task by planner and to do. Oke. Misalnya ini. Kemudian saya klik open.
kemudian ditunggu. Silahkan kalau namanya atau judul videonya mau diubah atau tambahkan deskripsi dan sebagainya, language videonya English misalkan, silahkan. Ini adalah video yang tadi kita presentasikan. Ini saya videonya asal ya. Kemudian nanti siap dipublish. Kalau sudah siap, ini processing masih 0, kalau sudah siap nanti publish. Oke, kemudian kalau kita mau merekam, klik record screen on or video, seperti ini jadinya. Mau ditampakkan atau tidak orangnya, silahkan. Waktunya adalah 15 menit, jadi maksimal waktu rekam adalah 15 menit. Di sini ada kamera, kameranya bisa hidup atau mati, kemudian mikrofonnya bisa hidup atau mati. Ada screen dan kamera atau screen only. Silahkan teman-teman ingin yang mana. Begitu. Nah, misalnya saya matikan kamera, jadi ini screen only dan saya klik start recording. Ya. Entire title. Entire screen. Di sini pilihannya ada entire screen, ada window itu kita mau buka yang mana gitu. Ada Chrome tab. Bisa Chrome tab juga. Misalnya entire screen. Kemudian ada share audio. Silahkan klik share. Teng 3, 2, 1. Ya, oke. Nah, ini kita mulai. Ini biasanya menutup. Ini ada tulisan web, Microsoft Stream Sharing. Ini biasanya menutup. Bisa dipindahkan di mana, di tempat yang tidak menutupi subtitle. Misalnya di atas ini biasanya kan tidak menutup subtitle. Kemudian kita langsung present. Ini sudah terekam. Ya. Langsung aja socialite. Nah, silahkan presentasi langsung. Presentasi sampai ke halaman terakhir. Using English, dan silakan juga melihat apakah subtitlenya itu keluar dengan baik. Ya, jadi kadang-kadang saya agak menunggu subtitle. Sometimes wait for the subtitle to complete. Then after that, I started again to talk about the material in the presentation. Nah, itu jadi ditungguin dulu. Ini sedikit mengulur waktu, tetapi jangan menggunakan itu biasanya sedikit membosankan begitu. Karena saya juga orang yang membosankan. Nah, sudah selesai. Kita end session. Kita stop sharing. Kita masuk ke streamnya lagi. Ini rekamannya sudah ada. Bisa di trim. Jadi misalnya kalau nggak mau kelihatan 3, 2, 1. Nah, langsung dari sini misalnya. Itu bisa di trim loh. Kemudian ini juga nggak mau kelihatan. Nah, nggak mau kelihatan ininya. Gitu. Oke, sampai sini, sampai terakhir kita presentasi. Bisa. Kemudian langsung klik upload to stream. Deng gitu. Nah, namanya screen recording ini namanya present live. Ya. PowerPoint misalnya. Oke. English, nah ini dia processing gitu. Screen recording di stream ini maksimal 15 menit dan bisa juga di save atau disimpan video filenya. Bisa disimpan video filenya di dalam device kita, save video file. Dari stream ada yang ditanyakan untuk mengunggah dan atau merekam video.
Tidak ada? Baik, ini masih menunggu. Belum ada, Bu. Oke. Ini masih menunggu publish. Nanti di Streamon untuk login-nya walaupun kita punya banyak, tapi login-nya menggunakan Guru Inovatif karena nanti kalau bukan Guru Inovatif kita tidak bisa melihat. Misalnya, oh ini processing complete, go to video, ya, ini complete. Karena ada pengaturan di sebelah sini. Nah, boleh terekam. Ada di titik 3, kemudian ada update video detail. Ini ada permission. Permission ini, nah ini nggak boleh nih. Paling luas itu hanya people in your company. Jadi video stream ini cuman bisa digunakan oleh orang satu organisasi atau satu tenan. Jadi kalau teman-teman memiliki akun Microsoft punya sekolahan, nah jadi punya sekolah, itu silahkan digunakan untuk mengajar bersama anak-anak. Nanti teman-teman gunakan akun yang itu, yang untuk pembelajaran sebenarnya gitu. Kalau yang Guru Inovatif ini kan untuk pelatihan. Dan Guru Inovatif ini akan sering teman-teman gunakan ketika ada pelatihan-pelatihan lagi dari Microsoft yang istilahnya nasional ya Indonesia. Karena teman-teman Microsoft menggunakan Guru Inovatif. Nah ini detailnya silahkan kalau mau ada yang diubah silakan, kemudian komennya bisa dimatikan juga. Ada noise suppression, jadi kalau teman-teman merasa berisik begitu, ada yang mengganggu bisa dihidupkan. Nah di sini auto generate captionnya juga bisa. Di sini informasinya seperti ini. Itu kalau sudah, kita klik apply pengaturannya. Nah, di sini di samping kanannya ini ada dua menu transkrip. Ini transkripnya adalah transkrip langsung, ya. Generate transkrip di sini ini sebenarnya cukup menolong bagi teman-teman tuli karena ada transkrip ini. Tapi sayangnya kalau di bahasanya sini saya ganti bahasa Indonesia, muncul transkripnya nggak ya? Coba ya. Di sini select language-nya Indonesian. Oke. Captionnya harus diupload, tidak bisa auto generate. Jadi saya gunakan English lagi, dia bisa auto generate. Oke. Yang auto generate hanya bahasa Inggris. Kemudian selain transkrip itu ada interactivity. Nah, interactivity ini apa? Nanti kita akan memberikan soal di timeline sini. Jika teman-teman itu sudah pernah mengikuti mungkin diklat PKP atau PKB atau apa ya, yang dari SIM guru pembelajar itu biasanya kalau ada HTML5 dari PowerPoint itu ada endol-endol. Kalau kita sering menyebutnya endol-endol di timeline-nya di sini dan ada bintangnya biasanya. Nah, hampir sama. Tapi bentuknya di sini kita video dan diberikan interactivity. Nah, interactivity-nya itu apa? Saya sudah meminta teman-teman untuk menyiapkan soal ya, portal datavis.com sesuai dengan materi yang sudah teman-teman buat. Kan masih banyak amnya saya. Oke, next. Kita membuka form. Nah, form. Logonya hijau, kemudian ada hurufnya F. Hampir sama dengan Sway, tapi Sway di sini gambarnya seperti pemandangan atau picture gitu ya, logo picture dan S. Sama-sama hijaunya.
dan sama-sama kotaknya. Oke, silakan teman-teman buat quiz, new quiz. Yang belum membuat quiz silahkan buat quiz. Planner, misalnya planner 1. Kemudian di sini tidak perlu ada identitas atau apapun karena kita akan merecord ini yang satu organisasi, hanya diperbolehkan yang satu organisasi ya. Jadi kita tidak membuka formulir ini tidak dibuka untuk umum, untuk anyone, hanya untuk satu organisasi. Kita klik add new. Langsung saja, kita klik di sini dulu. Gimana sih mbaknya? Sini titelnya. Planner 1. Ya, titelnya udah langsung muncul. Kemudian kita klik new. Kita pakai choice. Nah, atau multiple choice. Silahkan tuliskan soalnya, tetapi Anda tidak boleh menggunakan soal true false. Alias jawabannya hanya 2, ya dan tidak, benar salah, yes, no, agree, disagree, begitu. Minimal ada 3. Jadi kalau 2 nanti akan error. Minimal jawabannya ada 3. Jadi misalnya, soalnya boleh bahasa Indonesia, apakah planner, task by planner and to do, task by planner and to do bisa, misalnya, bisa diintegrasikan dengan Microsoft Teams. Nah, ini kan harusnya jawabannya iya dan tidak saja. Saya pilih ya, kemudian tidak. Saya tambahin ya, tidak tahu. Nah, ada 3. Jawabannya adalah iya. Skornya tidak perlu saya hidupkan. Kemudian multiple answer tidak, karena cuma 1 jawabannya. Require juga tidak. Jadi terserah anaknya mau jawab apa enggak. Kalau enggak ya nilainya enggak ada misalnya. Sudah, ini sudah selesai satu soalnya. Kita mau temnya diganti, boleh lah, temnya mau diganti. Misalnya temnya diganti ini misalnya, kemudian saya klik setting, -3 setting. Di sini show result automatically-nya saya matikan. Kemudian who can fill out this form. Ini sudah tepat, tapi one respond per person-nya saya cabut. Karena nanti akan kita gunakan untuk Power Automate, di mana Power Automate ini kita mungkin mencobanya berkali-kali. Jadi kalau cuma one respond per person, nanti kita ketika mencoba hanya bisa sekali dan harus minta tolong kepada teman. Kemudian untuk pengaturan silahkan save response, start date, end date. Ini kalau teman-teman memang benar-benar menggunakannya untuk pembelajaran besok, silahkan digunakan. Oke, pengaturan untuk sementara hanya ini saja. Jika sudah, kita klik share. Nah, ini copy URL-nya ini mau kita copy. Ting, sudah kita copy. Kemudian kita masuk ke video yang tadi. Misalnya timeline-nya di sebelah mana ya? Nah, ya terserahlah di sini. Kemudian atau mau ada pretest, posttest begitu juga silahkan. Di sini ada add form. Kita klik add formnya di interactivity-nya. Time-nya di sini
adalah sesuai dengan kita meletakkan titiknya ini. Anytime-nya sama. Kemudian URL-nya kita tempelkan di sini. Silakan berikan nama. Misalnya saya kasih quiz planner 1. Posisi timeline-nya sudah otomatis. Kemudian klik add to timeline. Nah, akan ada lingkaran seperti ini. Ini nanti kalau lingkarannya sudah kita akses, maka lingkarannya bentuknya tertutup seperti ini, bukan donat lagi. Itu untuk menambahkan interactivity. Kita buat soal lagi, misalnya saya mau buat soal satu lagi. New quiz. Planner 2. Choice. Jadi kita selalu menggunakan multiple choice. Misalnya, saya mau soal apa ya? Berapa orangkah yang bisa ditambahkan dalam setiap task atau tugas? Di sini ada 5. Ini maksimal ya. Berapa kasih sini lah. Maksimal. Oke. Saya kasih 5. Saya kasih 10, tambah lagi mungkin 12, mungkin lagi 15 misalnya. Nah, udah selesai, kembali lagi saya setting lagi. Saya cabut. Nah, udah. Kemudian oke, temnya diganti, share-nya copy. Saya kembali lagi ke stream. Kemudian misalnya saya letakkan oh iya, ini belum ada kuncinya, Beb. Saya letakkan titiknya, kemudian saya klik add form lagi, saya paste URL-nya atau saya tempelkan, kemudian saya kasih quiz planner 2, kemudian saya klik add to timeline. Sudah ada 2, minimal 1 teman-teman membuatnya. Tapi kenapa saya di sini membuat 2? Saya ingin memberikan besok itu untuk Power Automate-nya nanti ada pemahamannya jika kita menggunakan minimal 2. Begitu. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman tinggal klik share di sini. Ini share. Ini linknya ini dimasukkan ke penugasan. Tinggal di copy, kemudian nanti masukkan ke penugasan. Ada yang ditanyakan dari PowerPoint dan stream? Kalau tidak ada, kita akan melihat penugasannya. Belum ada, Bu. Oke. Di sini ada penugasannya, tugas PowerPoint dan stream. Nah, rubrik. Baik, rubriknya di sini ada 3 kriteria. Yang pertama adalah presentasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah screen record, dan yang ketiga adalah interactivity. Di dalam presentasi dalam bahasa Inggris itu nilai maksimum bisa didapat jika
Presentasi membahas materi, mata pelajaran, atau pelatihan dalam bahasa Inggris dengan durasi minimal 5 menit. Kemudian, yang kedua, kriteria yang kedua adalah screen record. Nah, di screen record ini menampilkan presentasi dalam bahasa Inggris lengkap dengan live captionnya atau subtitlenya dalam bahasa Indonesia dan durasi lebih dari 5 menit. Itu maksimal, nilai maksimalnya. Kemudian di kriteria yang ketiga yaitu interactivity. Interactivity di sini teman-teman minimal memuat satu soal dari formulir yang berbeda. Formulir yang berbeda di sini, kenapa ada kata-kata ini? Karena jika teman-teman menggunakan 2 soal, silakan gunakan formulir yang berbeda. Tapi jika teman-teman besok bisa mengikuti, misalnya teman-teman membuat 2 soal ini sama persis, hanya 1 pretest dan 1 posttest. Dan di dalamnya misalnya ada 3 soal. Dan kalau teman-teman bisa keep up itu, bisa memasukkannya di dalam alur Power Automate besok, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman belum bisa, silahkan buat satu-satu dulu. Tapi besok akan saya jelaskan. Ya, ini adalah penilaian untuk PowerPoint dan Stream. Ada 3 kriteria, silahkan bisa dimaksimalkan. Untuk nilai maksimal, walaupun di sini tertulis 100 atau 100 point possible, tapi sebenarnya kalau dijumlahkan nanti hanya bisa jadi 99,99. Jadi karena ini benar-benar di divide 3 pembobotannya equal. Jadi walaupun teman-teman mendapatkan nilai sempurna semua, nanti jangan kecewa karena nilai maksimumnya 99,99. Ini untuk rubrik penilaian PowerPoint dan Stream. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Alhamdulillah kalau belum. Udah selesai padahal ini. Iya, sangat menarik karena ketika kita besok kalau benar-benar nih kita flip class gitu atau blended learning ya, itu kita nggak perlu ngulang presentasi 2 kali. Karena anak yang ada di rumah pun bisa mengakses presentasi atau materi yang sama pada saat yang sama dengan anak-anak yang datang ke sekolah. Begitu kan kapasitasnya berapa sih? Maksimal 50%, bahkan nggak ada ya. Bisa, kalau taman kanak-kanak cuma 25%. Tapi kalau yang lebih dewasa mungkin bisa lebih banyak kan. Nah, itu jadi tidak perlu 2 kali kerja. Tidak perlu misalnya nih, kita memberikan materi kepada anak-anak yang datang, kemudian memberikan tugas kepada anak-anak yang di rumah. Terus besok ditukar gitu. Nah, kan nggak perlu. Tugasnya sama, hanya dikerjakan di sekolah atau di rumah. Itu saja. Ini untuk presentasi. Silakan Bu Fitria. Tahu aja ibunya. Kelihatan. Mau tanya, itu tadi tugasnya itu yang kita kumpulkan itu bentuknya apa ya? Video atau link tadi stream aja atau pripun? Link streamnya tadi aja. Jadi kan udah kelihatan dari streamnya saya udah tahu lebih dari 5 menit. Kemudian dari streamnya juga saya tonton, oh iya captionnya atau subtitlenya udah benar-benar berjalan. Begitu. Jadi udah kelihatan gitu. Iya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Mudah sebenarnya ketika kita sudah memiliki materinya atau PowerPoint dalam bahasa Inggris dan soalnya dari Office Form, ya udah tinggal rekam, upload, berikan interactivity, selesai. Jadi kayaknya nggak butuh sampai tanggal 17 itu.
karena teman-teman kayaknya langsung kerjakan, dikumpulkan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan bisa kita tutup ini. Wih. Kan cuma 1 jaman. Sebenarnya cuma sebentar ya. Iya, monggo. Tapi nggak tahu kok di teman-teman yang lainnya bisa lama itu kenapa juga nggak tahu. Karena mungkin sinyal ya. Ini padahal tadi sinyal saya terganggu banget karena terpental, terputus. keluar masuk. Benar-benar perjuangan kalau online itu. Kalau tidak ada kalau tidak ada pertanyaan sudah Bunda, kita selesai dan masih tertutup. Sudah tertutup ini. Apa? Sudah mau tanya, ditutup. Boleh tanya. Oh, iya. Selamat siang untuk semuanya. Nah, ini untuk narasumber kami mohon tanya. Ketika tadi narasumber menyampaikan kita nanti kan presentasi kemudian direkam gitu. Kemudian presentasinya sendiri apa kita dengan rekan untuk saling add kemudian presentasi ke anak atau bagaimana? Silahkan Bunda, itu boleh bersama teman atau kalau memang sendiri. Jadi kadang-kadang ini ya, kalau sendiri itu kadang suka lupa menghidupkan always use subtitlenya, jadi subtitlenya tidak nampak. Nah, itu biasanya kita butuh bantuan teman. Tapi nanti dicoba, kalau subtitlenya sudah nampak, ya sudah Bunda rekam aja sendiri. Oh, boleh. Langsung. Iya, boleh. Kemudian di stream itu kan rekaman dari kegiatan kita yang presentasi itu ya? Iya. Iya, nanti diupload di stream, kemudian dikasih interactivity, sesudah dikasih interactivity, linknya yang diserahkan di penugasan. Ya. Kemudian satu lagi untuk form, karena presentasi dengan form ya cukup ya manual sendiri, dalam arti form itu nanti tidak kita lempar ke rekan untuk mengerjakan rekan, jadi untuk kita presentasi sendiri juga gitu. Formnya itu untuk interactivity Bunda, jadi Bunda nanti presentasinya ya cukup sepanjang PowerPoint-nya Bunda saja. Oke. Nah, nanti ketika diunggah di stream, formnya ini baru masuk. Linknya itu baru masuk seperti tadi. Di interactivity-nya baru kita tambahkan. Nah, interactivity-nya itu dari form yang berisi evaluasi. Sebenarnya di sini kita ingin mengukur apakah video kita ini atau materi kita ini ditangkap dengan baik oleh anak-anak atau tidak. Jadi bisa sifatnya soal yang disebar. Kalau orang Jawa bilang diecer-ecer gitu ya di sepanjang timeline gitu. Atau bisa juga sifatnya adalah soal pretest post-test. Oke. Ya. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sudah selesai ya. Baik, kalau sudah Bu Rusmini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disimpulkan Bun, untuk tugas itu yang harus kita kerjakan itu satu, kita sudah siap PowerPoint dalam bahasa Inggris, kedua apa tahapan-tahapannya seperti apa? Oke, baik. Baik, jadi untuk mengerjakan tugas ini sebenarnya yang akan diserahkan hanya satu link. Tapi untuk mengerjakan untuk sampai dapat linknya ini, teman-teman harus memiliki PowerPoint yang bersifat online. Jadi silahkan PowerPoint offline diunggah ke online atau teman-teman langsung membuat PowerPoint secara online di PowerPoint online-nya Microsoft silahkan. Kemudian PowerPoint-nya sebisa mungkin bahasa Inggris karena begini, ketika kita presentasi menggunakan bahasa Inggris tetapi PowerPoint-nya bahasa Indonesia agak mengacaukan pikiran sebenarnya kan, karena kita harus mentranslate dulu tampilan PowerPoint yang dalam bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Inggris yang kita bicarakan. Begitu. Jadi sebaiknya kenapa bahasa Inggris atau teman-teman
Guru agama yang mahir berbahasa Arab silahkan pakai bahasa Arab begitu. Tidak harus bahasa Inggris, tapi bahasanya ada di spoken language-nya tadi ya. Itu untuk PowerPoint-nya. Silahkan disiapkan. Kemudian kalau PowerPoint-nya sudah siap, teman-teman silahkan melakukan rekam layar untuk presentasi langsung. Tidak ada yang mengikuti juga tidak apa-apa. Tetapi jika teman-teman kesulitan dalam merekam layar, silahkan meminta bantuan teman lain untuk mengikuti present live-nya atau presentasi langsungnya dan merekamkan presentasinya. Jadi dalam presentasi ini, dalam video, harus ada suaranya, harus ada slide-nya bergerak, dan juga ada subtitlenya yang tergenerate secara langsung. Jadi apa ya? Subtitlenya itu mengikuti apa yang kita bicarakan. Nah, ketika sudah selesai direkam, tadi perekaman saya tidak mengharuskan menggunakan aplikasi apa. Teman-teman senyamannya, yang sudah memiliki Camtasia silahkan, yang sudah memiliki Bandicam silahkan, yang sudah memiliki Fastone silahkan, apalagi ya, yang sudah memiliki Filmora silahkan, ya apapun perekam layar silahkan digunakan. Namun yang tidak memiliki langsung mau menggunakan stream juga dipersilahkan. Nah, di perekaman ini ada dua, satu perekaman offline, satu perekaman online dengan stream. Jika perekaman offline, silahkan teman-teman unggah hasil rekamannya ke stream. Jika perekamannya online, silahkan ketika sudah selesai langsung saja unggah ke stream. Jadi tidak perlu mencari file begitu ya. Kalau yang online itu tinggal langsung unggah begitu saja. Kalau yang offline kan kita buka stream, kita upload video, kita cari filenya. Nah, ketika videonya sudah terunggah di stream, pastikan video teman-teman lebih dari 5 menit. Lebih 1 detik saja juga nggak apa-apa. Tapi pastikan lebih dari 5 menit agar nilai teman-teman maksimal. Walaupun ya jika teman-teman nilainya nggak maksimal, karena di situ kan nilai minimumnya 75, 76 gitu juga sudah lulus sih. Gitu. Tapi kan rasanya sayang banget. Yang kemarin tuh ada sampai, Bunda saya tuh pengen 100 di situ nggak bisa, ya udah paling maksimal udah 99,99 itu udah maksimal, karena secara sistem dia diatur divided equal. Jadi dibagi sama rata ke 3 kriteria tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah mengunggah, ini videonya sudah terunggah selesai, silahkan berikan interactivity. Interactivity-nya berupa soal dari Microsoft Form. Terpisah ya ini. Jadi teman-teman buat Microsoft Form, buat evaluasi, buat soal yang berdasarkan dengan materi yang ada di dalam PowerPoint teman-teman. Soalnya minimal 1, tapi saya besok akan mengajarkan menggunakan 2. Karena ketika teman-teman nanti menggunakan lebih dari 1 soal, akan bingung di Power Automate-nya kalau saya hanya mengajarkan menggunakan 1 soal saja. Begitu, saya cuma ingin memberikan logikanya saja besok. Ketika sudah ada interactivity-nya, minimal 1, silahkan klik share di streamnya. Di bagian bawah video itu ada share, silahkan diklik. Tapi jangan lupa teman-teman sudah mengedit itu, tapi biasanya itu sudah otomatis untuk orang satu organisasi, kecuali memang diprotek ya. Tapi dipastikan dulu apakah benar-benar share-nya sudah untuk orang satu organisasi. Begitu. Kalau sudah satu organisasi, silahkan klik share dan linknya silahkan masukkan di penugasan. Begitu. Cukup jelas atau muter-muter? Jelas, Bu. Oke. Sudah jelas ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Sudah, Bu. Satu lagi, Bu ya, satu lagi. Silakan. Oh iya, gini. Untuk pembelajaran di sekolah dasar itu kan tematik. Iya. Kemudian KIKD kan kita ambil dari sana. Ya. Khusus untuk KIKD dalam bahasa Indonesia enggak masalah ya. Nanti tetap pembelajarannya bahasa Inggris gitu. Boleh, atau KIKD-nya juga tidak perlu disampaikan juga nggak masalah kan, Bun? Oh. Karena ini kan cuma materi. Jadi materi yang disampaikan. Jadi kita tidak membuat apa ya, seperti penilaian seperti untuk lomba atau penilaian gitu enggak, tapi memang ini materi. Jadi kalau kita memberikan materi kepada anak-anak itu kan jarang ya kita berikan. Nanti kamu harus memenuhi KI sekian, KD sekian gitu kan. Iya. Biasanya enggak, biasanya langsung materi. Langsung materinya. Ya? Iya. Langsung pada materi. Oke. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Jadi ini adalah salah satu alternatif buat teman-teman semuanya jika besok masih PJJ, masih BDR, begitu. Ini satu alternatif bagi kita, baik itu present live-nya atau presentasi langsungnya, sehingga kita bisa engage sama anak-anak menggunakan PowerPoint itu tadi. Tapi biasanya PowerPoint-nya kalau di present live gini itu jarang teman-teman yang berhasil untuk menggunakan animasi-animasi itu atau apa ya, backsound yang ada di animasi itu, tepuk tangan dan sebagainya itu biasanya tidak terdengar begitu. Jadi kayaknya lebih enak polos-polos aja gitu, karena kemarin teman-teman ada yang full animasi gitu tapi pun nggak muncul suaranya gitu. Oh ya, berarti belum diperbaiki lagi. Ketika saya mengikuti pelatihan ini, bahkan ketika PowerPoint offline saya unggah ke online tidak bisa present live. Jadi tidak bisa presentasi langsung, tidak muncul menu presentasi langsungnya. Tetapi ketika saya menjadi trainer yang kemarin, itu sudah bisa. Jadi apa ya, Microsoft sudah melakukan pembaruan-pembaruan yang dirasa penting atau perlu begitu. Nah, kalau teman-teman mau mencoba untuk animasi dan backsound di PowerPoint teman-teman silahkan. Begitu, tapi beberapa teman kemarin tidak berhasil mengeluarkan suaranya. Jadi suara dari PowerPoint itu nggak keluar. Jadi ya cuman suara kita aja. Tetapi apa ya, itu sudah bisa membuat kita benar-benar berinteraksi secara langsung dengan anak didik kita. Jadi anak-anak, oh iya ini suaranya Bu Guru, atau bahkan teman-teman misalnya merekam ini dengan apa ya, yang bisa dua, selain stream tadi, stream kan bisa kamera dan screen, Camtasia juga bisa kamera dan screen, itu nampak kitanya, nampak gurunya, dan nampak suara gurunya itu juga lebih terlihat nyata walaupun tidak secara langsung pada saat yang bersamaan. Nggak present live tapi itu rekaman. Begitu. Jadi ini salah satu alternatif teman-teman untuk bisa membuat video pembelajaran jika memang dibutuhkan di tahun pelajaran ini. Udah masuk tahun pelajaran baru ya, udah Juli. Itu yang akan dimulai besok tanggal 12. Berharap sih kita bisa flip class atau blended learning ya. Karena kalau masih BDR itu benar-benar menguras tenaga dan pikiran yang seharusnya guru-guru itu ketika anak-anak pulang langsung bisa melakukan evaluasi dari penilaian. Ya kalau di taman kanak-kanak kan penilaiannya setiap hari dan itu penilaian proses. Jadi setelah anak-anak pulang kita bisa langsung rekap penilaian dan sebagainya. Tetapi ketika BDR kita harus melayani penyerahan tugas sampai 24 jam. Jadi apa ya? Sebenarnya memang lebih melelahkan. Walaupun notabene-nya mengajar dari rumah, bekerja dari rumah begitu, tapi tetap
lebih tidak efektif dibandingkan kita bekerja dari sekolahan gitu, bekerja dari office, belajar di sekolah seperti itu. Jadi harapannya kita bisa ya mulai normal kembali walaupun dengan seabrek peraturan. Amin, amin. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, kita sambil berjalan nanti. Siap. Oke, nanti silahkan bertanya di grup kalau memang menemukan masalah. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya dan kita akan berjumpa lagi besok. Besok siapkan makan siang double ya untuk sebelum materi dan sesudah materi karena besok adalah materi paling menguras otak. Lebih wow lagi dari hari ini ya. Oh iya, tapi di hari terakhir menyenangkan karena kita cuma main game. Oh iya. Ya, jadi besok adalah materi terberat dari pelatihan ini, tapi apa ya? Sebenarnya kalau saya bilang sih kalau teman-teman yang misalnya suka banget sama angka-angka, suka banget sama hitung-hitungan atau apa, nggak begitu berat sih. Cuma butuh logikanya dulu, butuh pengertiannya dulu gitu. Karena kadang-kadang tidak diberikan logika dulu oleh trainernya, jadi agak pusing ini seperti apa. Nggak ngeh jalannya bagaimana. Jadi ketika misalnya lah kayak kita disuruh silahkan kamu ke pasar beli apa gitu, tapi nggak dikasih tahu caranya ke sana gitu. Itu kan pusing, saya harus ngapain ya, jalannya kemana, beli dagingnya di sebelah mana gitu kan. Kalau pasar kan kalau nggak tahu tempat-tempatnya gitu pusing. Nah sama dengan Power Automate, ketika tidak tahu tempatnya, tidak tahu jalannya, belum ngeh bagaimana logikanya, maka akan pusing. Tapi insya Allah lah besok saya akan pelan-pelan gitu berikan logikanya. Yang penting tuh logikanya, eksekusinya nanti. Oke, baik, terima kasih banyak. Mohon maaf segala kesalahan saya dan sampai jumpa besok di jam 1 siang lagi. Siapkan makan siang double, snack dan sebagainya, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Sama-sama.